Sapa kita semua, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Pertama-tama bersyukur buat kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah semuanya karena kasih Tuhan. Dan berterima kasih juga kepada Ibu Asrama yang telah mempercayakan saya kembali untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja kita akan buka kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Sudah menemukan, amin? Amin. Nanti kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, teman-teman semua ayat yang kedua, dan ayat yang kelima kita akan membacakannya dengan bersama-sama. Dengan tema, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu Dia yang telah memberi kesalahan, Dia telah menahan adil, dan yang menatap kebenaran dengan hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Dia memandang hina orang yang tersisih, tetapi mengejar orang yang dapat Tuhan. Dia berpegang pada sumpah orang budi. Sama-sama. Yang tidak menginjakkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang melakukan demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan memberikan tema sesuai dengan perikop yang telah diberikan oleh Lembaga Indonesia, yaitu siapa yang beroleh datang kepada Tuhan. Dengan tema siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang mengatakan, atau sebagian orang mengatakan bahwa yang boleh datang kepada Tuhan itu hanya seorang gembala, seorang pendeta, bahkan seorang pengerja di gereja. Bahkan ada yang menyatakan bahwa yang boleh datang di hadapan Tuhan itu adalah mereka yang bersekolah di teologi. Apakah itu benar, teman-teman? Namun pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama siapa saja yang boleh datang di hadapan Tuhan, teman-teman. Nah, bagaimana ciri-ciri yang bisa atau yang boleh datang di hadapan Tuhan? Yang pertama, teman-teman, berlaku tidak bercacat. Seperti di ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak bercela dalam pembahasan kita pada pagi hari ini adalah seseorang yang sempurna, tidak ada cacatnya. Contohnya saja, teman-teman, orang Yahudi ketika memberikan binatang, mempersembahkan binatang kepada Allah melalui para imam, mereka akan memberikan binatang yang bagus, binatang yang tidak bercela, binatang yang sehat, binatang yang berkualitas. Nah, demikian juga kehidupan kita, teman-teman. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita harus hidup yang sempurna di hadapan Tuhan, hidup yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tetapi pertanyaannya sekarang, teman-teman, siapa di sini yang sudah sempurna? Siapa di sini yang sudah atau yang belum pernah melakukan yang namanya dosa? Pasti kita semua yang ada di tempat ini, teman-teman, sudah melakukan hal tersebut, sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Nah, kembali lagi, apakah kita bisa disebut sebagai orang yang sempurna sehingga kita bisa datang atau bisa boleh datang kepada Tuhan? Kembali lagi, teman-teman, kita bisa menyembah Tuhan karena kita beriman kepada anak domba Allah. Siapa anak domba Allah? Yaitu Yesus Kristus, yang sudah menyucikan kita, yang sudah memberikan kesempurnaan itu bagi setiap kehidupan kita. Mari saya ajak kita semua untuk buka di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Di sini dikatakan bahwa melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, teman-teman, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan darahnya bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita dapat menerima itu kesempurnaan, maka kita berhak untuk datang di hadapan Tuhan.
Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama belajar bahwa ketika kita bisa menyembah Tuhan itu karena kita beriman kepada anak domba, yaitu Yesus Kristus. Dan kembali lagi teman-teman, kesempurnaan yang kita dapatkan adalah kesempurnaan yang bergantung kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang boleh datang kepada Tuhan yaitu berlaku adil, sesuai dengan ayat yang kedua B. Yang melakukan apa yang adil. Yang melakukan apa yang adil. Nah, berbicara kata adil di sini teman-teman berarti berbicara tentang kebenaran. Tidak berat sebelah, tidak memihak. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, contohnya saja ketika mungkin keluarga kita salah, mungkin berantem kepada tetangga kita, tetapi kita melihat bahwa keluarga kita itu salah, kita harus menegur keluarga kita. Kita jangan karena itu adalah keluarga kita, maka kita harus membela mati-matian keluarga kita. Tidak, tetapi kita di sini harus berlaku adil. Walaupun orang tua kita melakukan kesalahan, kita harus memberikan yang namanya keadilan, teman-teman. Dan saya percaya bahwa kita yang ada di tempat ini, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan kita sudah tahu apa itu sih keadilan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengetahui mungkin si Feni mengetahui si Tince ada melakukan kesalahan, mungkin dia udah berantem kepada Kak Hosi. Nah, yang benar di sini mungkin Kak Hosi. Nah, si Feni di sini harus memberikan keadilan, yaitu harus menegur si Tince dengan baik, dengan sopan. Jadi di sini teman-teman kita diajar bahwa ketika kita mau berkenan di hadapan Tuhan, bisa boleh datang di hadapan Tuhan, kita harus berlaku adil. Amin. Dan saya percaya bahwa kita di sini mampu untuk melakukan itu karena Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kehidupan kita. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang boleh datang kepada Tuhan adalah tidak berbuat jahat terhadap orang lain. Sesuai dengan ayat yang ketiga, teman-teman. Di situ dikatakan bahwa yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpa celah kepada tetangganya. Mari sama-sama kita buka dalam Yakobus 1 ayat 26. Di situ nanti sangat jelas sekali, teman-teman. Yakobus 1 ayat 26. Di sini dikatakan bahwa jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini kita ditegur kembali bahwa walaupun kehidupan kita sudah memberikan suara yang merdu di gereja untuk memuji-muji Tuhan, tetapi ketika kita tidak bisa menjaga lidah kita, itu sama saja bohong, teman-teman. Maka daripada itu teman-teman, suara yang merdu yang sesungguhnya adalah ketika lidah kita berada di tengah-tengah tetangga kita, berada di tengah-tengah teman kita, berada di tengah-tengah keluarga kita, yang artinya tidak suka memfitnah orang. Tidak suka memfitnah orang. Dan saya percaya teman-teman, kita semua yang ada di tempat ini pernah memfitnah orang. Pernah. Karena kita adalah manusia. Maka daripada itu teman-teman, ketika kita mau berkenan di hadapan Tuhan, boleh datang di hadapan Tuhan, mari jangan berbuat jahat terhadap sesamamu. Jangan suka memfitnah orang. Jangan suka menggosipin orang. Jangan suka di hadapan orang kita baik. Kamu cantik ya, kamu baik hari ini, tetapi di belakangnya kita menggosipin dia. Itu loh, itu sebenarnya itu gini. Jadi teman-teman, jangan. Kita ditegur pada pagi hari ini, mari jangan berbuat jahat terhadap orang lain. Dan yang terakhir teman-teman, tidak sombong. Sesuai ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan bahwa yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jadi teman-teman, ketika kehidupan kita mau atau boleh datang kepada Tuhan, kehidupan kita jangan hidup dalam kesombongan. Jangan hidup dalam kesombongan, teman-teman. Karena kesombongan itu tidak ada artinya. Ketika kita sombong terhadap orang lain, maka saya percaya bahwa teman itu tidak akan mau bergaul dengan kita. Maka daripada itu jangan pilih bulu untuk
berteman jangan pilih bulu untuk bersahabat. Tetap berteman sewajarnya saja. Anggap sebagai saudara sendiri. Jadi teman-teman, pada pagi hari ini saya sangat ditegur, baik diri saya dan saya percaya teman-teman di sini ditegur juga bahwa kehidupan kita jangan sombong. Ketika kita mau datang di hadapan Tuhan, kehidupan kita jangan sombong. Ketika kita masih bisa beribadah di hadapan Tuhan, kita jangan sombong. Tapi kembali lagi bahwa itu semuanya karena kasih karunia Tuhan Yesus bagi setiap kehidupan kita. Jadi teman-teman, ciri-ciri orang yang boleh datang kepada Tuhan yang pertama tadi, tidak berlaku tidak bercela. Yang kedua, harus berlaku adil. Yang ketiga, tidak berbuat jahat terhadap orang lain. Dan yang keempat, tidak sombong. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Amin.